berlapis-lapis selama aku guys. Berlapis-lapis ini ya. Udah kayak mau perang aja kita nih. Berlapis-lapis guys. Guys, kita berangkat ke lokasi acara kita. Ini lagi nunggu transportasi. Kayaknya nggak boleh di dekat sini Pak, nanti ada iring-iringan kendaraan. Jadi kiranya di mana, Bu? Paperboard yang plastik bisa. Ada dari media. Pak. Media. Sini aja, kita main belakang aja. Mbak, kok nak depan? Kok nggak depan? Sini aja. Mama. Perekonomian Republik Indonesia dan Menteri Perindustrian Republik Indonesia rombongan tiba di tempat acara. Bayinya udah datang. Industri PT yang berada di tempat di lokasi acara ini. Nah, datang Pak Menterinya, Pak. Lokasi acara peninjauan realisasi investasi produk kemasan berkelanjutan senilai 33,4 triliun. Terima kasih agar kebetulan media fotografer dan silakan dapat disesuaikan ini. Kembali terima kasih agar kebetulan media fotografer kami. Pertama ini karena MC semua baca pantun, terpaksa cari-cari pantun. Melihat Boro di Teluk Meranti, singgah sekejap di Teluk Pebilahan. Investasi untuk kesejahteraan negeri, iklim kondusif kita ciptakan. Itu dulu, yang lain saya simpen. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita hadir di dalam acara untuk menyaksikan investasi yang dilakukan oleh RAPP. Saya senang karena dalam waktu mungkin 2 tahun ya Pak, 2 tahun
kita melihat perkembangan dari investasi rayon. Saya hadir di sini dan sekarang investasinya dilanjutkan dan investasinya lebih besar, 33 triliun rupiah. Ini menjadi hal yang penting karena kita kemarin kena COVID 2 tahun, namun pandemi COVID tidak menyurutkan rencana investasi dari RAPP. Dan saya lihat Pak Gubernur senang sekali, Pak Kapolda juga senang, apalagi Pak Wakil Bupati, karena target investasinya di bulan Maret ini sudah tercapai 50%. Itu artinya dua, Pak. Mungkin target Bapak terlalu rendah, Pak. Sehingga bisa diborong oleh RAPP, Pak, 50%. Nah, kalau kita lihat industri kertas ini salah satu yang menjadi andalan Indonesia karena selama pandemi COVID juga tumbuh utilisasinya tinggi, 87,3%, dan ini juga menjadi industri andalan ekspor. 6 tahun terakhir industri ini selalu positif dan di tahun 2020 kemarin surplus 4,1 miliar dan ini juga ekspor di tahun lalu mencapai 11,8 juta ton dan tentunya ini Indonesia menempati peringkat ke-8 pengekspor pulp dan paper di dunia. Kelihatannya rankingnya akan diperbaiki kalau pabrik ini sudah berproduksi. Target pemerintah sebetulnya untuk investasi tahun kemarin juga tercapai 900 triliun dan tahun ini adalah 1.200 triliun dan RAPP ini salah satu single investor yang invest di hulu 13,9, di hilir 19,5 sehingga totalnya 33 triliun. Ini menciptakan tenaga kerja langsung 1.100 dan tidak langsung 8.000 orang yang hidup dari pabrik ini. Dari investasi tersebut itu penjualan ataupun devisa yang bisa dihemat adalah 1,1 miliar US dollar. Dan nilai tambah juga tinggi karena ini produksinya adalah kraft pulp sebesar 1,06 juta 600.000 ton, bleach chemi thermo mechanical pulp dan paperboard 1,2 juta ton. Dan dari bahan baku yang tadi kita lihat persemaian itu membutuhkan bahan baku kayu sebesar 4 ton, nilainya dari 4 ton adalah 3,2 juta rupiah per ton. Kemudian menjadi pulp, nilai tambahnya dari 3,2 menjadi 8 juta ton. Kemudian menjadi 1,2 juta ton paperboard yang nilainya 12 juta. Jadi dari sini sendiri seluruh bahan bakunya 100% dari Indonesia. Manajemennya juga saya lihat Indonesia semua. Jadi ini Pak Kapolda tidak ada asing-asing, Pak. Jadi ini investasi aman dan investasi yang hijau. Dan tadi terinformasi bahwa kota Kerinci ini tumbuh dan selama pandemi COVID, alhamdulillah PT RAPP menurut Pak Gubernur selaku Satgas COVID salah satu yang paling baik di wilayah Riau. Kami apresiasi kepada RAPP. Jadi kita menangani COVID dan alhamdulillah secara nasional Omikron ini sudah turun dan jumlah kasus perharinya Indonesia sudah kurang dari 4.000 dan tingkat rumah sakit sudah di bawah 30%. Dan ini relatif lebih cepat
dibandingkan berbagai negara lain, dan dengan demikian kita bisa kembali beraktivitas, terutama untuk mendorong pemulihan ekonomi. Dan ditargetkan pemulihan ekonomi kita di tahun ini bisa mencapai 5,2%. Jadi kalau tadi Pak Gubernur, kalau kita punya 10 aja, seperti Pak Anderson, pertumbuhan kita bisa lebih dari 5%. 10 kayak Pak Anderson, 10 kayak Pak Gubernur. Yang kayak Pak Bupati, Wakil Bupati 11, Pak. Nah, inilah yang sangat diperlukan oleh Indonesia, terutama kita sudah melakukan reform struktural melalui revisi Undang-Undang Cipta Kerja, dan ini sangat didorong dan didukung oleh berbagai agensi internasional, baik itu di sektor keuangan, sektor rating, bahwa reform yang dilakukan di Indonesia sangat diapresiasi karena Indonesia adalah satu-satunya negara yang melakukan reform struktural dalam situasi pandemi COVID. Dan untuk penanganan COVID, saya berterima kasih kepada jajaran Kapolda dan TNI karena kita bisa menangani COVID secara baik dengan kerjasama yang erat dengan Kapolda dan juga mewakili TNI, di mana seluruhnya penanganan COVID termasuk vaksinasi itu melibatkan TNI Polri. Jadi kami berterima kasih Pak Kapolda. Dan Pak Kapolda ini juga kemarin menyelesaikan Mandalika. Luar biasa Pak Kapolda. Selanjutnya tentu kami berharap bahwa industri pulp dan paper, karena ini adalah salah satu industri di Indonesia yang juga mempunyai daya saing yang luar biasa. Kalau kita lihat tadi dari persemaian ataupun persemaian bibit, ini adalah salah satu persemaian bibit yang hasilnya itu mendekati lebih dari 70 juta satu tahun. Dan ini yang Bapak Presiden sesudah meninjau, berbicara kepada kami di kabinet, karena ini kapasitas per bulannya itu lebih mendekati 4 juta per bulan. Dia tanya, ada nggak di pemerintah yang bisa 4 juta per bulan? Nggak ada yang berani angkat tangan. Jadi terpaksa lah Pak Anderson disuruh kerja di Rumpin. Dan itu menjadi persemaian. Terima kasih Pak Anderson. Sekali lagi, hari ini sangat bersejarah karena ini adalah single investment yang besarnya 33 triliun. Jadi tidak banyak single investment menanamkan investasi 33 triliun. Ini penting untuk Komisi 6, Pak. Saya undang Komisi 6 karena Komisi 6 ini membawahi investasi. Jadi investasi yang seperti inilah yang diinginkan oleh Indonesia, karena ini seluruhnya penanganannya baik, lingkungannya baik, kesejahteraan masyarakatnya baik. Kalau untung saya nggak tanya, tapi kelihatannya pasti baik. Saya juga bangga bahwa Indonesia salah satu negara yang bisa menangani pandemi ini dengan baik, baik itu varian Delta maupun varian Omicron. Dan Indonesia juga sudah divaksinasi 2 kali, bahkan sekarang pemerintah mendorong vaksin booster, dan ditargetkan bahwa vaksinasi kedua 70% selesai bulan Juni, dan booster sudah berjalan walaupun masih sekitar 5%, tetapi dengan situasi seperti ini terlihat bahwa penanganan COVID baik dan kita sudah mulai membuka untuk perjalanan dalam negeri, dan pemerintah juga sudah membuka untuk pulang mudik. Jadi sudah boleh pulang mudik, sudah boleh sholat tarawih, sudah boleh sholat id di lapangan. Yang nggak boleh pejabat open house.
Yang juga nggak boleh pejabat buka puasa bersama. Karena saat buka puasa bersama pasti buka masker. Kecuali bisa buka puasa tanpa buka masker. Nah, karena tidak bisa maka itu dilarang, sehingga dengan demikian kita tetap jaga protokol kesehatan. Dan ini diperkirakan kemarin yang mudik terutama di Pulau Jawa juga angkanya besar. Karena kemarin sekitar tahun lalu sekitar 20-an juta. Nah, tahun ini mungkin bisa mendekati 60 juta yang akan mudik. 70 juta yang akan mudik, sehingga ini sebuah pertaruhan juga Pak Kapolda. Kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Semoga tidak ada wave berikutnya pasca Lebaran nanti. Demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka groundbreaking pemasangan tiang panjang proyek investasi PT Riau Andalan Pulp and Paper saya nyatakan dimulai. Berbuka puasa makan cendil, dibeli pasar tepi Kuantan, senang hati datang ke April, setiap waktu ada kemajuan. Buah selasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Mohon izin Pak Menko tetap di Bapak Menko, Bapak Menteri, dan tamu undangan yang kami hormati, dalam dekade terakhir ini kita menyaksikan makin gencarnya upaya global untuk mengurangi penggunaan plastik, polyester, dan bahan-bahan berbahan dasar fosil. Fenomena global ini didorong oleh keinginan konsumen untuk beralih ke ekonomi hijau, green economy, yang tidak hanya menjawab kebutuhan konsumen dan dunia usaha, tetapi juga memastikan efisiensi sumber daya dan kelestarian lingkungan. Permintaan terhadap produk yang didaur ulang dan mudah terurai, mulai dari kemasan hingga fashion, didorong oleh preferensi konsumen yang melakukan pembelian eceran secara elektronik atau secara online. Terutama di pasar dengan pertumbuhan besar, Indonesia termasuk di dalamnya, China, India, dan Vietnam. Di pagi yang cerah ini, Bapak Menko Erlangga dan Menteri Agus Gumiwang telah berkenan meninjau pembangunan fasilitas produksi kertas kemasan atau paperboard yang terbarukan, yang menggunakan bahan baku dari sumber-sumber yang dikelola secara lestari. Pabrik kemasan kertas ini memiliki kapasitas produksi hingga 1,2 juta ton per tahun dengan total investasi mencapai 33,4 triliun rupiah. Pembangunan fasilitas produksi paperboard ini yang kita bisa saksikan sama-sama sedang berlangsung tidak hanya bertujuan untuk mendukung prioritas pemerintah dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 lewat hilirisasi produk dengan nilai tambah yang tinggi, tetapi sekaligus juga mempertegas komitmen kami mendukung ekonomi hijau dan juga menjawab meningkatnya permintaan global akan produk kemasan berkelanjutan yang dapat didaur ulang dengan mudah terurai atau biodegradable. Harapan kami, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan pemakaian produksi dalam negeri, pabrik ini akan menghasilkan produk unggul yang menjadi kebanggaan Indonesia. Bapak Menko, Bapak Menteri, serta undangan yang terhormat, dengan rendah hati kami sampaikan bahwa investasi yang sedang kita jalankan ini merupakan investasi terbesar oleh Grup April sejak perusahaan berdiri di awal tahun 1990-an. Dan salah satu yang terbesar juga di Pulau Sumatera
dalam dekade terakhir. Investasi ini sekaligus menandai makin kuatnya komitmen jangka panjang kami untuk membangun Provinsi Riau dan membangun Indonesia. Investasi ini kami harapkan memberikan multiplier effect, ya, antara lain peluang kerja. Selama periode konstruksi sampai tahun 2023 nanti, proyek ini akan bisa mempekerjakan hingga 4.000 orang. Dan nanti setelah rampung konstruksinya mulai di kuartal ketiga tahun 2023, kita perkirakan 800 hingga 1.000 orang bisa akan mendapatkan lapangan pekerjaan di pabrik kemasan berkelanjutan ini. Pasokan bahan baku kertas kemasan 100% akan disuplai dari jejaring pemasok hutan tanaman industri yang saat ini dikelola oleh Grup April secara bertanggung jawab dan secara lestari. Diversifikasi produk hilir ini juga memperkuat komitmen kami untuk terus berkembang sebagai perusahaan yang mengutamakan keberlanjutan sejalan dengan kebijakan pengelolaan hutan lestari atau Sustainable Forest Management Policy dan visi April 2030 yang kami luncurkan tahun 2020 yang lalu. Bapak Menko, Bapak Menteri dan tamu undangan yang saya hormati, tentu saja semua capaian ini, semua cita-cita ini tidak lepas dari kebijakan dan arahan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang selama ini telah memberikan bimbingan kepada kami. Atas nama seluruh karyawan, staf, dan manajemen Grup April dan RGI, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Menko, Bapak Menteri, dan seluruh tamu undangan terhormat meninjau pembangunan pabrik kemasan kertas pada hari yang berbahagia ini. Akhir kata, izinkan saya membacakan sebuah pantun untuk penutup. Bunga selasih tumbuh nan asri, rambat subur di pangkalan kerinci. Terima kasih dukungan Pak Menteri. Demi ekonomi Indonesia tumbuh dan lestari. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu.